Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome to my video. Let me introduce myself. My name is Anissa Tika. Pada kesempatan kali ini, I'm going to take you to learn about some historical heritage from Palembang. Jadi pada video ini kita akan melihat beberapa peninggalan bersejarah yang menunjukkan bagaimana peradaban Melayu berkembang, mulai dari aktivitas perdagangan, kehidupan keagamaan, hingga kekuatan militernya. Sekarang saya sedang berada di Museum Sultan Mahmud Badarudin II. So let's explore the history together and enjoy the video. Sekarang kita mulai dari peninggalan yang pertama yang ada di hadapan saya. Jadi di hadapan saya terdapat botol-botol peninggalan masa kolonial yang ditemukan di Sungai Musi. Jadi botol-botol ini bukan hanya botol biasa karena merupakan sisa dari aktivitas masyarakat asing, terutama bangsa Eropa yang datang ke Palembang pada masa lalu. Kalau kita look closer, botol-botol ini merupakan alat yang digunakan sebagai wadah minuman, obat-obatan, atau kebutuhan sehari-hari masyarakat asing yang singgah maupun menetap di Palembang. Setelah digunakan, botol-botol tersebut akhirnya tertinggal dan ini menjadi bagian dari jejak sejarah. Temuan ini menunjukkan bahwa Sungai Musi itu memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Melayu. Sungai ini bukan hanya berfungsi sebagai jalur transportasi, tetapi juga sebagai pusat perdagangan dan aktivitas ekonomi. Melalui Sungai Musi, Palembang itu terhubung dengan dunia luar. So we can say that Palembang was already an open and active area in the past. Jadi meskipun botol-botol ini itu berasal dari luar Nusantara, keberadaannya justru memperkuat bukti bahwa masyarakat Melayu itu memiliki peradaban yang aktif, dinamis, dan mampu menjalin hubungan dagang dengan bangsa lain. Alright, now let's move on to the next heritage, which is related to religion and knowledge. Peninggalan yang kedua yaitu Arca Buddha dan Arca Awal Keswara. Sana teman-teman bisa melihat peninggalan penting lainnya yaitu Arca Buddha tadi dan Arca Awal Keswara dari masa Kerajaan Sriwijaya. Lengkap dengan penjelasannya di sebelah sini. Jadi arca-arca ini itu menunjukkan bahwa Sriwijaya itu pernah menjadi salah satu pusat pengajaran agama Buddha di Asia Tenggara. Jadi pada masa itu banyak pendeta dan pelajar dari berbagai wilayah datang ke Sriwijaya untuk mempelajari ajaran Buddha. You can imagine people from different countries came here just to study. Jadi selain arca, keberadaan prasasti ini juga menjadi sumber sejarah tertulis yang sangat penting. Prasasti-prasasti ini itu menjelaskan kehidupan keagamaan, pendidikan, serta penggunaan bahasa dan aksara pada masa peradaban Melayu kuno. Dari prasasti inilah kita mengetahui bahwa agama Buddha itu mendapat dukungan kuat dari penguasa Sriwijaya dan menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat. So this heritage tell us that the Malay civilization was not only strong in trade but also in religion and intellectual life. Next, let's see the last heritage which show the military power of Palembang Kingdom. Alright everyone, this is the last part of my video. Jadi sekarang saya berada di depan Prasasti Meriam Kerajaan Palembang. Prasasti ini menjelaskan bahwa meriam itu merupakan salah satu senjata penting yang digunakan oleh Kerajaan Palembang, terutama pada masa kolonial dalam menghadapi kekuatan VOC. Dalam prasasti disebutkan bahwa meriam atau kanon dalam bahasa Melayu dikenal dengan sebutan lela. Jadi lela ini merupakan jenis meriam khas Melayu yang banyak digunakan oleh kerajaan-kerajaan Nusantara. What makes it unique is the design. Berbeda dengan meriam Eropa, meriam lela ini biasanya dihiasi dengan berbagai ukiran,
Kemudian bagian moncongnya itu dibuat mengembang, bahkan ada yang dibentuk menyerupai mulut naga yang menunjukkan unsur seni dan simbol kekuasaan. Pada bagian belakang meriam terdapat tonjolan yang disebut ekor lotong yang menjadi ciri khas meriam Melayu yang membedakannya dari meriam buatan Eropa. Jadi prasasti ini juga mencatat peristiwa penting pada tahun 1659 ketika pasukan VOC berhasil menyita persenjataan milik Kerajaan Palembang termasuk puluhan meriam dan ratusan senjata api. Hal ini menunjukkan bahwa Kerajaan Palembang merupakan kerajaan yang memiliki kekuatan militer yang besar dan peran penting dalam sejarah perlawanan terhadap kolonialisme. Alright everyone, we've come to the end of this video. Dari beberapa peninggalan yang telah kita bahas, kita bisa melihat bahwa peradaban Melayu merupakan peradaban yang maju, terbuka, dan memiliki peran penting dalam sejarah Palembang. I hope this video can help you understand our history better and appreciate our culture heritage. Thank you so much for watching. See you in the next video. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.